Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik metodologi penelitian pagi ini itu sebenarnya ada dua, secara umum ada dua, ada tentang cara mencari literatur, ada yang tentang penggunaan Mendeley. Jadi kalau ada lihat di dalam e-learning, di situ sudah ada bahan kuliahnya, kemudian panduan menggunakan Mendeley juga sudah ada, jadi bisa mungkin langsung dipraktekkan sebentar. Ya, pada kuliah saya pagi ini, adik-adik akan saya jelaskan tentang bagaimana kita mencari jurnal ilmiah yang bagus pada PubMed. Jadi PubMed ini adalah sumber literatur untuk kesehatan ya, secara umum yang berkualitas. Jadi tidak menggunakan Google ya, bukan lewat Google, tapi kita pakai PubMed. Kemudian nanti hasil pencahariannya akan di-download dan kemudian kita impor masuk ke dalam Mendeley. Adik-adik harus pahami bahwa sangat penting untuk mencari referensi yang berkualitas. Kenapa? Karena nanti kalau kita mau bikin skripsi, kita mau juga bikin skripsi yang berkualitas, sehingga referensinya itu harus memang dari sumber juga yang terpercaya ya. Jadi mungkin ada istilah seperti garbage in dan garbage out. Apa yang masuk, kalau masuk sampah ya keluar sampah. Kalau masuk berkualitas maka hasilnya juga akan berkualitas. Jadi seperti itu konsepnya kalau kita membuat suatu karya tulis ya. Jadi pastikan semua referensi yang ada dalam karya tulis itu adalah berasal dari sumber yang terpercaya dan berkualitas. Sehingga nanti kalau kita tulis karya itu menjadi suatu juga yang bagus ya. Jadi bayangkan kalau kita hanya menulis skripsi, sumbernya hanya dari blogspot, dari artikel-artikel yang tidak jelas sumbernya, maka yakin dan percaya karyanya itu tidak akan bagus ya, tidak akan reliable, tidak akan dipercaya orang. Ya, untuk mencari, misalnya nih, sudah ada judul skripsi kan di pertemuan awal-awal Medpen kan sudah saya arahkan untuk bikin rumusan masalah. Sudah ada tujuan juga kan yang di tugas pertamanya kalian. Nah, sekarang kita mau bikin pencarian terkait hal itu. Nah, untuk frameworknya bagaimana tahapannya? Yang pertama, adik-adik harus lakukan pencarian yang komprehensif. Komprehensif maksudnya cari di PubMed, cari juga di jurnal-jurnal lain. Nanti ada beberapa link yang saya sarankan. Selain PubMed, ada juga Science Direct, ada juga Google Scholar juga mungkin masih bisa ya dipercaya sedikit. Cuman kita harus selektif kalau Google Scholar. Nah, setelah itu lakukan pencarian dengan menggunakan PICO frame. Jadi PICO ini adalah singkatan dari populasi, kemudian intervensinya apa, comparisonnya apa, dengan outcome-nya apa. Ini akan saya perlihatkan contohnya. Jadi ketika kita menggunakan kata kunci, pastikan kata kunci itu masuk dalam kategori PICO-nya. Ada populasinya, di kata kunci itu akan ada populasinya, di kata kunci itu akan ada bentuk intervensi, di kata kunci itu ada bentuk dibandingkan dengan apa, dan kata kunci itu ada outcome-nya atau dependennya apa. Jadi kalau kita cari kata kunci, kalau kita mau mencari di literatur search engine, pastikan kata kuncinya itu mengandung unsur PICO. Lalu identifikasi kriteria inklusi dan eksklusi ya. Jadi kalau kita mencari referensi juga, kan kita sudah bikin nih proposal draftnya. Nah kira-kira ini akan masuk menjadi referensi kita atau tidak, itu sudah harus bisa kita tetapkan. Kemudian mencatat ya, sudah berapa yang kita download, sudah berapa yang kita dapat referensi. Nah ini akan sangat mudah nomor 4 ini kalau kita punya Mendeley atau reference manager, karena itu secara otomatis akan terdata. Ini adalah PICO contohnya ya. Ini adalah komponen dari PICO itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya ya, ini yang pertama saja, yang misalnya ada suatu skripsi atau tesis atau disertasi yang mau tahu hubungan antara akut miokardial infark pada wanita yang postmenopause. Bagaimana kejadian miokardial infarknya? Maka dia akan mencari populasi itu
kemudian intervensinya juga dengan apa, dibandingkan dengan apa, dengan apakah ada mortalitasnya atau tidak. Jadi kita lihat ini, inpatient with acute myocardial, apakah ada perbedaan jika diterapi dengan statin dibandingkan dengan placebo terhadap vascular mortality-nya. Jadi ini satu pertanyaan, kalau kita tarik garis ke samping begini, ini satu pertanyaan penelitian ini. Jadi kalau kita mau mencari di kata kunci, berarti ada kata akut myocardial infarct, statin, placebo, kemudian vascular mortality. Jadi itu nanti kata kuncinya nih kalau kita mau men-searching, ya. Atau bisa juga misalnya yang di bawah ini. Ini salah satu bentuk pertanyaan penelitian juga. Apakah wanita yang postmenopause kalau diterapi dengan terapi hormon dibandingkan dengan HRT ini histerektomia ini itu bisa meningkatkan resiko terjadinya CA mama ya misalnya. Nah, kata kuncinya kalau mau cari semua karya atau tulisan publikasi tentang itu, maka kata kuncinya pasti kan ada kata postmenopausal, hormon terapi, HRT, kemudian ini breast cancer. Jadi komponen ini nanti kalau kita pakai kata kunci yang tepat, maka seluruh tulisan yang berkaitan dengan hal itu akan muncul ya. Oke. Ya, di mana saja kita bisa mencari. Kita bisa mencari dari berbagai sumber. Ada yang sumber electronic sources, ya ada seperti tadi ini PubMed ya. Apalagi Google Scholar, Science Direct. Ada yang terprint ya, ini misalnya jurnal-jurnal terprint yang di perpustakaan atau textbook kalau memang kita perlu sumber data textbook jika kita memerlukan biasanya ini lebih ke ini dasar ilmiah ya yang kayak ilmu-ilmu dasarnya ya grand teorinya biasanya kita ambil dari textbook atau gray literatur. Ini gray literatur kenapa dia gray karena ya memang kadang mungkin ada yang kita perlu kutip dari situ ya kayak dari media ya ataukah conference ini dia sebenarnya adalah bentuk publikasi yang masih gray, artinya tertutup key terpublishnya, tidak murni karena biasanya hasil dari conference itu belum selesai, jadi baru riset awal sehingga biasanya hasilnya masih terpublikasi secara tertutup. Nah, saya sarankan adik-adik pakai yang ini yang electronic resources ya, yang dari PubMed atau Science Direct. Nanti saya ajarkan caranya. Nah, ini sumber. Nah, ini adalah sumber yang bisa adik-adik coba klik ya kalau mau mencari jurnal bereputasi, yaitu ada di Medline, di PubMed, di Science Direct. Nah, Google Scholar juga ya masih bisa, asal kita bisa selektif. Kemudian ini ada TRIP, Turning Research into Practice. Jadi ini berdasarkan evidence base. Kemudian ada clinical trial. Ini semua yang di trial ini yang trial itu apa ya? Kayak kita mencoba percobaan trial ya. Kelompok penelitian trial yang misalnya ada obat, ada sesuatu yang diberikan. Ini ada dalam sini. Silakan coba sebentar diakses. Namun untuk kuliah kita kali ini itu saya hanya akan berikan contoh di PubMed. Nah, jadi yang saya paparkan itu hanya di PubMed saja ya, karena nanti terlalu banyak. Tapi intinya prinsipnya sama ya. Jadi pada slide berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara sistematis mencari referensi menggunakan PubMed dan bagaimana cara menggunakan PubMed serta kenapa harus seperti ini caranya ya. Kenapa harus begini? Kenapa enggak langsung saja di Google ya? Langsung saja kasih masuk apa yang kita mau atau langsung saja copy judulnya. Dok, yang saya mau dok ke dalam Google Scholar, ke dalam Google.
berbahaya. Karena kenapa? Karena sumber informasi di internet itu berjuta-juta ya, berbanyak sekali. Sekarang orang masuk di era IoT ya, atau Internet of Things. Jadi semuanya itu semua ada dalam internet. Jadi terlalu banyak informasi itu sehingga kita akan bingung sendiri kalau kita tidak membatasi batasan-batasan pencarian tak. Oleh karena itu, kenapa dilakukan pencarian secara sistematik? Yang pertama adalah time saving. Jadi kita harus efektif untuk mencari ya. Jadi kalau kita pakai cara yang sistematis dengan ada step by stepnya, kata kuncinya tepat, maka kita akan mengurangi jumlah judul yang tidak penting, meningkatkan kesempatan kita mendapatkan jurnal yang memang kita butuh untuk kita baca, ya, dibandingkan dengan begitu banyak informasi yang ada di internet, sehingga akan meredus jumlah yang perlu kita baca. Menyusun skripsi atau proposal itu kan tidak lama waktunya ya, hanya mungkin sekitar ya kalau bikin proposal, kalau di jadwal itu hanya setengah semester, jadi ada sekitar 3 bulan kalian harus bikin satu proposal. Nah, tapi di Medpen 1 di sini sekarang kalian sebaiknya sudah mulai membuat draft-draft sederhana sehingga nanti di Medpen 2 itu sisa dilengkapi, sisa dimatangkan dan langsung dieksekusi ketika bersama pembimbing. Oleh karena itu kenapa ini tadi pencarian tak itu harus sistematis supaya bisa efektif, bisa mengurangi jumlah jurnal yang tidak perlu dan bisa meningkatkan memang kita menemukan jurnal yang tepat. Nah, PubMed itu kalau adik-adik klik link di atas, silakan, mungkin ada yang sambil pakai laptop, boleh dicoba ya, silakan klik saja PubMed ncbi.nlm.nih.gov. Jadi dia merupakan database yang gratis untuk semua bentuk artikel life science ya, jadi biomolekuler dan biomedical topics dan kesehatan secara umumnya. Nah, bagaimana caranya kita mencari di PubMed? Yang paling penting, yang mungkin yang harus dipahami oleh adik-adik adalah kita harus punya pengetahuan. Ya, saya rasa ini hal yang sudah dimiliki ya. Jadi karena kita mau bikin skripsi di bidang yang kita paham yaitu kesehatan kedokteran, maka pastilah harus kita punya pengetahuan di bidang hal itu. Kemudian kita harus punya logika berpikir dan kreativitas. Kenapa ini kedua hal ini penting? Karena nanti akan berkaitan dengan bentuk kata kunci yang akan kita pakai ya. Jadi kalau kita tidak kreatif mengidentifikasi semua kata kunci itu, maka kita sendiri akan kehilangan informasi dari jurnal yang kita mau butuhkan. Kemudian mulai dengan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik ya. Kayak tadi di unsur PICO itu. Sebenarnya populasinya nanti siapa? Outcome atau variabel dependennya apa? Dan variabel independennya apa dan variabel dependennya atau outcome-nya apa, itu sudah harus ada ketika kita mau mencari jurnal ya. Kemudian karena kita ya mencarinya di PubMed, berarti ada mungkin istilah yang ada di istilah Inggris, pakai Inggris British atau Inggris Amerika yang mungkin agak sedikit berbeda maksudnya ya. Nah, inilah langkah untuk mencari secara sistematik di PubMed. Semua komponen PICO itu, paling tidak komponen populasi, variabel independen dan variabel dependennya, itu kita harus cari dulu sinonimnya. Jadi populasi, contohnya misalnya kayak tadi, misalnya woman populasinya atau perempuan ya. Jadi kita cari woman itu miripnya apa? Misalnya adult atau apa yang sama dengan kata populasi wanita. Kemudian determinannya juga kita harus identifikasi. Misalnya apa tadi variabel independennya, misalnya hormonal terapi ya, hormon terapi. Jadi apa miripnya? Misalnya terapi estrogen ya, estrogen terapi atau apa. Ini semua harus diidentifikasi. Oleh karena itu logik atau kemampuan atau pengetahuan awal tentang hal itu harus itu dulu dimiliki sebelum kita mulai mencari.
Kemudian yang ketiga itu variabel dependennya ini apa nih? Misalnya tadi yang contoh yang di Pico itu mortalitas ya. Berarti mortalitas, apalagi samanya death, misalnya kematian, apalagi apa ya yang sama seperti itu baru kita catat. Jadi cara cari yang pertama adalah kita cari dulu semua yang mirip. Kita kasih lebar dulu semua istilahnya. Baru nanti terakhir di langkah terakhir adalah menyempitkan. Kita gabung semua hasil pencarian ini menjadi satu kata kunci besar yang nanti sehingga akan bisa menarik jurnal yang kita butuhkan. Bagaimana sih maksudnya contohnya? Ya, seperti ini. Ini adalah skema sederhananya ya. Jadi populasi ini ada istilah. Contohnya misalnya sekarang apa dia yang agak gampang. Misalnya COVID aja ya, COVID, misalnya COVID di populasi orang dewasa ya COVID. Jadi di sini populasinya orang dewasa, jadi adult misalnya atau people atau man atau woman ya. Terus determinannya misalnya COVID-nya, misalnya kita mau tahu apakah orang yang COVID itu bagaimana nanti dampaknya. Dampaknya misalnya pilih aja mau dia mortalitas, mau dia apa ya. Nanti determinannya ini yang COVID itu ya banyak, COVID, SARS-CoV-2, coronavirus, apapun di sini. Terus outcome-nya tergantung nanti pertanyaan penelitiannya, misalnya kematian atau apa, isi saja mortalitas, death, apa. Jadi dicari dulu seluruh bentuk lain atau istilah lain yang seirama atau apa ya, sinonim ya, ya dengan istilah itu. Kita cari dulu ini, cari lagi yang ini, cari yang ini, baru nanti terakhir kita gabungkan menjadi satu pencarian dan dengan kata kunci N. Jadi kalau adik-adik bayangkan di pelajaran himpunan, himpunan di matematik, himpunan, jadi ada itu himpunan besar, himpunan populasi, himpunan determinan, himpunan outcome, itu dicari dulu semua isinya, terus nanti dikaitkan menjadi himpunan yang saling bersinggungan. Yang kita butuh adalah yang bersinggungannya itu kan, satu artikel yang mengandung seluruh kata kunci yang kita mau. Nah, itu maksudnya pencarian yang sistematik. Tidak hanya langsung copy judul kasih masuk di Google. Tidak, karena akan banyak banget yang muncul. Ya. Nah, untuk menggunakan kata kunci untuk mencari sistematik itu ada beberapa istilah yang dipakai yang disebut sebagai Boolean operators. Ini adalah kata penghubung antar kata kunci. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci N, berarti kita menggunakan kata kunci yang mengaitkan dua kata yang harus ada dalam satu tulisan ya. Jadi misalnya saya mau COVID and vaksin. Jadi saya mau ada jurnal yang saya dapat itu, tulisan yang saya cari itu ada kata kunci COVID dan vaksin. Atau kata or ini berarti atau jadi yang sama jadi COVID or SARS-CoV-2 or coronavirus or apa. Jadi saya mau tarik semua tulisan yang ada kata senada itu COVID-nya. Tapi dia kalau coronavirus juga bisa, SARS-CoV-2 juga bisa ya. Atau not itu berarti ya saya tidak mau ada dalam jurnal itu. Misalnya saya tidak mau ada kata COVID dengan antibody misalnya. Jadi ya itu jadi masukkan COVID antibody. Jadi ketika kita kasih kata kunci itu maka tidak akan muncul di dalam literatur hasil pencarian kita di PubMed. Paham ya? Ini saya terlalu cepat kah? Mohon maaf. Andika, enggak Ji? Ya ini kan mungkin direkam juga ya, jadi nanti mungkin bisa didengar kembali. Ya, seperti ini contohnya, Boolean operator. Jadi misalnya adik-adik mau menulis karya tulis ilmiah tentang fraktur pada panggul ya. Fraktur panggul yang saya mau ini. Jadi saya tidak akan membuang waktu saya mencari fraktur lain. Sehingga kata kunci yang saya pakai ketika saya mencari di PubMed atau literatur search engine lainnya adalah HIP. HIP itu kan panggul ya, and fracture. Jadi akan muncul HIP dan fracture. Tidak akan muncul nih fraktur apa sih? Fraktur elbow atau fraktur apa yang lain ya.
Jadi seperti itu. Atau misalnya juga kalian mau menulis karya ini yang ada tentang ginjal, ya. Jadi renal dan kidney ini kan sama nih. Atau misalnya juga di apa glomerulus juga bisa, atau nefron ini masih bisa lebih dieksplor ini. Renal or kidney or nephron or apa. Nah, jadi semua tulisan artikel yang saya butuhkan yang ada kata renal or kidney-nya itu muncul, ya. Jadi sehingga kita tidak akan kehilangan manuskrip atau jurnal yang misalnya dia pakai kata kidney, kita tangkap juga, atau yang kata renal kita tangkap juga. Jadi itulah itu sistematik, ya. Kemudian not berarti kita tidak mau misalnya kita hanya mau renal tapi yang belum yang penyakit saja, yang infeksi, bukan yang renal failure. Jadi yang kata renal failure itu kita keluarkan. Jadi dalam pencarian kita semua yang ada gagal ginjal itu pasti akan keluar. Jadi memudahkan kita mengumpulkan literatur yang memang searah dengan karya tulis kita. Oh ya, ini juga ada yang disebut sebagai truncation and wildcard. Ya, ini sebenarnya kayak apa ya? Pengindeks-pengindeks. Jadi kalau misalnya kita berikan kata simbol tilde kayak begini, itu biasanya dia akan membaca banyak. Jadi belief ini kayak misalnya contohnya belief, dia nanti kalau kita tulis begini berarti kata belief juga akan muncul. Ya, atau kata asterix berarti semua yang kata ada kata behaviornya, misalnya behavior asterix berarti muncul di behavior, behavioral, behaviorist. Ini mungkin bisa juga dipakai misalnya kayak apa? Saya biasa pakai ini untuk yang misalnya herbal, ya. Jadi herb itu apapun yang ada herbalism, herbal apa itu muncul semua herbalis, ya. Jadi dia muncul semua yang ada kata-katanya herbnya di depan. Ya. Nah, ini juga salah satu bentuk menggunakan kata kunci untuk mencari, ya. Ya, sekarang mungkin kita coba praktek. Kalau ada yang di depan laptopnya sekarang, boleh mungkin buka ini di atas, ya, PubMed NCBI. Nanti mungkin akan muncul di halaman depan seperti ini, ya. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah masuk di halaman itu, coba adik-adik klik ini advance. Kelihatan nggak ya sini advance? Ini advance di sini, advance. Kelihatan? Baru kalian pilih title dan abstrak, ya. Ya, kenapa harus title dan abstrak? Seperti slide seperti kuliah saya yang berapa pekan lalu, 2 pekan lalu, ya, tentang kata kunci, abstrak dan keyword itu. Sebenarnya title ataupun abstrak adalah sesuatu yang harusnya bisa menggambarkan keseluruhan isi jurnal, ya. Jadi kenapa kita harus pilih mencari kata kunci di bagian title dan abstrak? Karena kita mau melihat tulisan ini sudah terwakili di title dan abstrak. Kita tidak perlu baca keseluruhan full text-nya, ya, untuk tahu isi tulisan itu. Karena diharapkan tulisan yang bagus, yang terpublish itu adalah tulisan yang kalau kita baca judul dan abstraknya, kita sudah tahu isi keseluruhan tulisan tersebut, ya. Oleh karena itu nanti untuk mencari cukup pilih saja title dan abstrak di bagian advance. Nah, ini ya di advance ini mungkin silakan dicoba kalau lagi di depan laptop. Nanti nanti setelah kuliah ini ya silakan dicoba sendiri secara mandiri. Ini slide-nya sudah dari tahun 2020, ya. Mungkin kalau tampilan PubMed-nya agak berubah, mungkin lain ininya enggak apa-apa, cuman intinya dia pasti tetap ada advance-nya. Ya, kemudian pilih di title abstrak. Sudah? Pilih di title abstrak. Kemudian nanti, ya ini kita mulai ke contoh. Jadi ini saya berikan contoh saja. Dia mau jadi ada satu karya ilmiah yang mau mencari hubungan antara kerusakan ginjal terhadap kematian pada pasien DM tipe 2. Nah, kalau kita baca tujuan penelitian seperti ini, maka bisa di breakdown populasinya adalah orang DM tipe 2,
Variabel independennya adalah gangguan ginjal atau renal impairment. Outcome-nya atau variabel dependennya adalah mortalitas. Silakan adik-adik menulis sendiri tujuan penelitian skripsinya nanti dalam bentuk seperti ini dan identifikasi populasi tak, determinan atau variabel independennya, dan outcome atau variabel dependennya. Ya, coba. Silakan dicoba dulu. Misalnya hubungan antara apakah harus dalam bentuk pertanyaan ya, berarti bukan hubungan. Eh, Bagaimana dampak misalnya vaksin COVID terhadap peningkatan antibodi pada pasien yang mengalami komorbid, misalnya contohnya pasien, kalau orang-orang komorbid itu divaksin ya, divaksin jadi tapi asal terkontrol, misalnya ya, kita mau tahu bagaimana, silakan dibuat pertanyaannya. Ya, tahap pertama seperti di slide saya sebelumnya adalah kita melebarkan dulu setiap item itu. Jadi ternyata populasi DM tipe 2 itu bisa type 2 DM, type 2 diabetik, non-insulin dependent, apalagi resistensi insulin diabetik ya. Jadi kita harus lebarkan karena kita mau menangkap semua artikel yang memiliki kata kunci yang seirama dengan DM tipe 2. Lalu kita lebar, nah baru kita ketik nih di sini type 2 diabetes dan kita tambah klik add, kita tambah dengan or. Jadi kita kasih lebar dulu. Yang saya bilang himpunan itu himpunan besarnya dulu kita buat cari semua populasi. Ini mungkin akan berbeda jumlahnya ya karena ini kayaknya saya buat slide ini tahun 2020. Jadi kalaupun kalian mengetik kata yang sama mungkin jumlahnya sudah berubah karena every minutes itu publikasi itu akan banyak sekali yang terpublis sehingga kita butuh cara sistematis yang memudahkan kita untuk mencari informasi dengan tepat. Nah, kemudian tulis semua di sini dengan or. Jadi tulis di sini misalnya or, add lagi dengan or, add lagi dengan or, add lagi dengan or, kasih masuk semua, baru klik search. Ya. Nah, setelah itu dia akan muncul mungkin ratusan ribu. Kalaupun angka ini berbeda ya, yang dengan adik-adik cari, ya itu tadi saya bilang bisa, karena slide ini tahun 2020 saya buat, jadi bisa saja sudah banyak sekali, lebih dari ini mungkin yang tipe 2. Jadi inilah semua ada sekitar 140.000 jurnal di PubMed tentang DM tipe 2. Yang pasiennya orang DM tipe 2. Kemudian kita cari ke kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah tadi renal impairment atau gangguan ginjal. Nah, itu yang saya bilang renal itu banyak sinonimnya. Bisa renal, bisa kidney, bisa albuminuri, bisa glomerular, bisa nefron, bisa banyak sekali. Masih bisa ditulis semua di sini. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita masukkan lagi di situ dengan or semua, baru klik search. Nah, dia akan muncul mungkin sekitar 800-an ribu. Nah, kalau jumlah ini berbeda ya dengan yang ada dicari sekarang, dengan kata kunci yang sama itu tadi, bisa saja ada publikasi yang keluar setelah saya buat slide ini. Ya. Kemudian outcome-nya adalah mortalitas atau ini variable dependent-nya. Dia mau tahu tingkat kematian orang yang gangguan ginjal pada DM. Jadi dia kata kunci mortality sama dengan kematian atau death ya, atau apalagi misalnya di sini itu semua dicari, dikasih lakukan hal yang sama, kemudian di search ada sekitar berapa hasilnya. Lebih banyak ya karena kata kunci ini memang sangat umum. Jadi semua manuskrip publikasi yang ada kata kunci mortalitas dan kematian pasti akan tertarik. Nah, langkah pertama sudah selesai. Kita perlebar semua istilah. Langkah berikut, kita gabungkan semua itu dengan kata N. Jadi bisa dibayangkan di kepalanya kalian kan tentang himpunan. Bisa ada tuh kalau kita belajar matematika itu himpunan, jadi yang diarsir, yang bersilangan bisa saja yang kita mau tangkap. Nah, kita tarik ke atas semua yang dari sini. Nah, kita klik yang bintang 3 ini, titik 3 ini dengan kemudian kita pilih add query. Add query berarti kita tambah ke dalam kotak query. Semuanya ini juga 2 yang ditaruh juga sini, yang ini juga ditaruh ke atas. Nah, tapi kita gabung
add with n, karena kita mau menyempitkan, ya, kita mau menyempitkan add with n. Sehingga diharapkan kalau kita sudah lakukan itu untuk ketiga kata kunci ini, kita klik search. Ini semua sudah naik ya, ini semua sudah naik. Lihat ada n-nya di sini satu, ada n-nya di sini. Jadi n-nya itu ada dua saja. Ini kalian lihat ini populasi ya, ini populasi. Ini renal, ini variabel independen. Ini date adalah variabel dependen. Ya, kelihatan ya. Jadi diperluas semua kata kunci lalu dipersempit digabung dengan kata n. Nah, hasilnya hanya berkisar 2000, jadi lebih sedikit dibanding tadi. Eh, kalau kita satu-satu kata kuncinya menjadi 2516. Tapi ini juga masih banyak sebenarnya. Nah, tapi ya nanti ada bagian sebentar sih kita coba kalau memang ada waktu kita praktek. Hasil pencarian ini adik-adik bisa langsung download. Klik saja send to Citation Manager. Jadi ini langsung terdownload ke laptopnya adik-adik. Nanti kalau sudah di-download akan kita coba impor ke Mendeley. Iya. Ya sampai di sini mungkin ada ya yang mau ditanyakan. Udah ada? Nanti kita coba praktek ya sebentar. Ya, kemudian ada juga istilahnya match term atau medical subject heading. eh, Medical subject heading. Jadi ini sebenarnya adalah suatu kata yang biasanya dipakai untuk mengindeks suatu jurnal atau artikel selain kata kunci ya. Namun kadang kata kunci ini yang biasa dipakai dalam pilihan kata kunci. Jadi kita bisa kita bisa mencari juga jurnal atau manuskrip itu dengan menggunakan match term ini ya. Silakan coba diklik di link di bawah ini. Nah, match term ini kalau kita mencari kata kunci dengan istilah medical subject heading atau match term itu biasanya akan meningkatkan presisinya kita mencari suatu artikel ya, karena uh, match term sebenarnya kalau kita lihat suatu tulisan, misalnya ini ada salah satu contoh tulisan yang saya klik saja tadi dari salah satu hasil, maka di tulisan dengan judul ini sebenarnya dia mengindeks berbagai istilah, yaitu ini ya. Jadi kalau kita gunakan kata kunci apa ini? Sodium glukosa transfer 2 ataukah ini atau ini. Jadi tulisan ini sebenarnya kalau dia punya kayak apa ya, pengindeks. Jadi kita bisa temukan tulisan ini dengan kata-kata kunci ini gitu. Ini mas term. Iya, kita coba lihat contoh bagaimana kita eh, mencari artikel dengan mas term ini. Misalnya kita mau Misalnya kita punya pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah isu etik pada operasi bariatrik pada orang dewasa. Misalnya ini pertanyaannya. Bagaimana sih sebenarnya isu etiknya operasi operasi bariatrik? Ada yang tahu ya? Ini operasi operasi gaster yang kayak dipotong lambungnya ya pada orang dewasa. Itu isu etiknya bagaimana? Contoh saja ya. Nah, kita coba cari dengan istilah mass term. Nah, kita kasih masuk ini di bagian di link tadi. Kita tulis bariatric surgery. Lalu kemudian kita klik ethics. Lalu kemudian kita klik add to search builder. Terus nanti dia muncul di sini. Nah, setelah itu, nah di bagian bawah ternyata bariatric surgery itu banyak istilahnya seperti gastric bypass, gastroplasty, apalagi jejunal bypass, lipectomy ya. Ini semua istilah-istilah yang berkaitan dengan bariatric surgery. Nah, setelah kita klik hasilnya, ternyata bariatric surgery dengan etik itu itu terdapat 39 publikasi tentang hal tersebut. Jadi ada tidak banyak ya tentang hal itu.
Nah, di bagian sini, di samping sini, kalau kalian lihat kolom ini ya, itu kalau kita scroll ke bawah, itu kita bisa lakukan additional filter. Additional filter ini sangat jadi banyak sekali ya, kita bisa filter lah. Artikel ini kita mau, apakah kita mau cari yang bentuk trial atau kita mau cari yang bentuk review, tergantung, klik aja. Atau saya mau yang publikasinya yang terbaru deh. Saya tidak mau yang lebih dari 10 tahun, misalnya 5 tahun, 1 tahun. Silakan diklik. Maka yang di sini itu akan terfilter kembali menjadi jumlah yang lebih sedikit sesuai dengan filternya kita. Nah, kita bisa additional filter. Kalau additional filter kita klik, itu lebih detail lagi. Kita akan memilih artikel itu berdasarkan misalnya bariatric surgery-nya hanya untuk adult. Nah, maka yang saya pilih yang ini, ya. Dan karena tadi pertanyaan awalnya adalah apakah bagaimanakah isu etik pada bariatric surgery pada orang dewasa? Maka kita harus batasi artikel itu dengan umur, yaitu adult, gitu ya. Kak Dade bisa lakukan hal yang sama dengan pencariannya nanti. Jadi misalnya ada yang mau meneliti tentang level antibodi pasca vaksinasi COVID pada anak-anak ya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah level antibodi vaksinasi COVID pada anak-anak? Ya, maka ketika kalian mencari, kalian harus additional filter Ki. Jadi harus pilih yang anak-anak, anak-anak yang mana nih? Child ya. Yang divaksin itu kayaknya umur 6 deh, berarti yang ini, ya. Sehingga nanti tulisan yang muncul di hasil pencarian kalian akan terkelompokkan ke kelompok yang memang meneliti anak-anak. Ternyata setelah difilter tadi, bariatric surgery dengan adult hanya ada 4.